dengan saya di Easy Math Channel. Hari ini kita akan belajar ya persamaan kuadrat persamaan kuadrat yang mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Oke. Kemudian kita juga butuh determinan determinan d bisa disingkat itu adalah b kuadrat kurang 4ac ya. Ini nanti kalau kita membutuhkan determinan rumusnya adalah b kuadrat kurang 4ac. Kemudian nanti dari sini akan muncul akar-akar akar-akar 2 misalnya x1 nih x1 kalau kita jumlahkan nanti dengan x2 ini hasilnya akan min b per a, udah pasti ya. Kemudian kalau kita kalikan x1 dikali x2 ini udah pasti dengan c per a. Oke. Kemudian dari sini, dari rumus-rumus ini harus adik-adik pahami dulu Di sini ada d. D ini untuk apa gitu ya. D ini kita gunakan nanti untuk menentukan jenis ataupun akar-akarnya. Contoh misalnya kalau kita hitung, maka apabila nilai d-nya itu lebih besar dari 0 dan bisa juga nanti nilai d-nya itu sama dengan 0 dan bisa juga d-nya itu lebih kecil dari 0. Apa yang terjadi kalau misalnya d lebih besar dari 0? Di sini dia akan mempunyai akar-akar. X1-nya itu udah pasti tidak sama dengan X2-nya. Oke, X1 tidak sama dengan X2. Tapi kalau misalnya d-nya sama dengan 0, ini nanti X1 sama dengan X2. Nah, kalau misalnya d-nya lebih kecil dari 0, ini tidak ada akar realnya, dia imajiner ya. Dia imajiner. Nah, jadi yang kita bahas nanti banyak kalau di imaginary ini nanti banyak kita temukan kalau misalnya adik udah mahasiswa. Jadi kita fokusnya di yang 2 ini dulu ya. Oke. Udah ada semua, rumus-rumusnya udah lengkap. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara untuk menentukan akar-akarnya. Ada beberapa cara ya. Cara yang pertama ini memfaktorkan memfaktorkan. Oke, memfaktorkan. Kemudian ada nanti dengan rumus ABC ya. Kemudian ada nanti yang ketiga itu melengkapi faktor gitu ya, melengkapi faktor. Sekarang kita masuk dulu yang memfaktorkan. Contoh soal ya. Misalnya kita sebutkan soalnya adalah x kuadrat misalnya tambah 2x dikurang 15 sama dengan 0. Oke, ini kita hubungkan dengan bentuk umum ya. Kalau kita hubungkan maka dari sini kita tahu nih a nya itu berapa? 1. B nya berapa? B nya ada 2, C nya itu adalah min 15. Oke, tutup sampai di sini. Nah, sekarang langkah pertama kalau memfaktorkan apabila a sama dengan 1, maka ini langsung nih sek sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita tinggal buat x. Jadi ya. Nah, sekarang tugas kita untuk mencari yang di sini. Nah, inilah faktornya itu. Faktor siapa? Faktor dari si C. Ya, faktor dari si C. Oh, faktor 15. Gimana caranya? Kita cari. Misalnya nih, kita cari faktor 15 itu minus Minus 15 itu berapa dan berapa? Artinya pengalinya bilangan berapa dan bilangan berapa. Pengalinya 1 boleh dengan 15 minus ya. Kemudian min 1 boleh dengan 15. Kemudian 3 boleh dengan min 5. Kemudian min 5 boleh dengan 3. Oke, ini faktornya berbentuk angka min 15. Setelah kita dapat faktornya gitu ya. Nah, ini adalah syaratnya. Syaratnya itu jika dijumlahkan itu harus sama dengan B. Ya, harus sama dengan B. B-nya berapa? 2. Oh, berarti kita jumlahkan aja. Yang mana yang B2 itulah faktornya. Oke. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan nih. Ini jadi minus 14. Ini menjadi 14. Ini menjadi minus 2. Ini menjadi ini terbalik ya. Oke, ini tadi
min 3, ini 5. Oke, min 3, 5 berapa? Ini menjadi 2. Oke, ya. Ini menjadi 2. Nah, di sini tadi yang diminta adalah jika dijumlahkan harganya sama dengan B, ya. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Berarti yang kita pakai adalah yang ini. Oke, yang kita pakai adalah min 3 dan 5. Tinggal kita masukkan di sini min 3 plus 5. Selesai. Oke, tinggal kita cari. Ingat, supaya nilainya sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Ini bisa 0, ini 0, 0 dan 0 juga bisa. Berarti ini misalnya X dikurang 3 itu dibuat jadi 0. Maka X sama dengan 3. Oke, ini yang pertama. Kemudian X tambah 5 itu sama dengan 0. Maka X sama dengan min 5. Ini yang kedua. Berarti X1 sama dengan 3. Ya, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 5. Oke, sampai sini selesai tugas kita. Oke, itu baru cara pertama. Oke, kemudian yang kedua, cara untuk mencari akarnya dengan menggunakan rumus ABC, ya, rumus ABC. Nah, rumus ABC ini maka kita gunakan nanti determinan. Rumusnya apa? Rumusnya adalah seperti ini. X1, X2-nya sama dengan, ya, min B tambah kurang akar D per 2A. Nah, inilah rumus ABC-nya ini. Nah, ini rumus ABC-nya. Sekarang kita tes nih, ya, kita tes dengan persamaan ini apakah sama hasilnya nanti 3 dan min 5. Oke. Sekarang langsung masukkan aja. Min B berapa? B-nya berapa? 2. Berarti sama dengan, ya, sama dengan min 2. Oke, min 2 ya. Karena min B, berarti ini B-nya 2, min 2. Tambah kurang. Oke, tambah kurang akar dari D, ya, per 2A. A sama ini 1, berarti per 2. Oke. Ya. Nah, min 2 tambah kurang akar D per 2. Ya, dari rumus ini. Oke, sekarang D-nya berapa? Gitu ya. D-nya berapa? Oke, kita cari dulu sini. D-nya berapa? Coba. D-nya tadi rumusnya adalah ini. Berarti B kuadrat kurang 4AC, ya, sama dengan B kuadrat B2, berarti B kuadrat 4. Oke, kurang 4AC, berarti 4 kali 1 dikali min 15, berarti minus jadi plus. 4 kali 1 4, 4 kali 15 60. Oke, ya, berarti D-nya sama dengan 64. Oke, jelas sampai situ. Berarti kita tinggal masukkan sini. Ya, tinggal masukkan berapa? Berarti min 2 tambah kurang akar dari 64 per 2. Oke, nah ini udah selesai. Ya, kalau kita cari lagi nih berapa ini? Ya, min 2 tambah akar 64, 8 per 2. Oke, makin jelas ya. Nah, ini tambah kurang ya, ingat ya, tambah kurang. Oke, berarti X1-nya ini berapa? X1-nya adalah, ya, min 2, ambil satu tanda simbolnya, berarti tambah 8 dibagi 2. Oke, ini satu nih. Kemudian di sini X2-nya berapa? X2-nya sama dengan min 2. Kalau kini tambah, sekarang kita ambil yang kurang. Kurang 8 dibagi 2. Ini sama yang berapa? Yang berapa? X1 berapa? X1 berarti min 2 tambah 8 jadi min 2 tambah 8 jadi 6. 6 bagi 2 3 ya. 3. Oke. Kemudian X2 min 2 min 8 min 10 bagi 2 min 5. Oke ya, min 5. Berarti X1-nya, ya, X1 sama dengan 3, ya, X2 sama dengan min 5. Oke, sekarang coba kita cek apakah sama dengan yang dapat pertama. Nah, ternyata sama, gitu ya. Berarti X1 3,
X2 min 5. X1 3, X2 min 5. Jadi adik-adik, tergantung adik-adik mana yang paling gampang untuk mengerjakannya. Ini tadi cara pertama ya. Cara pertama, ini cara kedua. Ya, masih ada lagi satu cara ya. Adik-adik harus lebih memahami dulu yang mana yang paling bagus nanti, itu yang kita gunakan. Jangan kemana-mana, kita masih lanjutkan ke cara yang ketiga. Berjumpa lagi, sekarang kita ikuti dengan cara yang ketiga ya. Cara yang ketiga itu adalah melengkapi jadi faktor ya, melengkapi faktornya. Nah tadi soal kita adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0 ya. Caranya cukup gampang gitu ya. Ini ya, X kuadrat, coba X kuadrat ditambah 2X. Yang ini kita pindahkan ke sana ya, sama dengan di sini pindah ke sini jadi di 15. Oke. Kemudian langkah yang berikutnya adalah ini kita usahakan jadi kuadrat ya. Bagaimana caranya? Ini kita buat X dah tambah B dibagi 2 ya. B dibagi 2. B nya berapa? 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Dikuadratkan. Nah, sama dengan 15. Ingat, kalau ini kita selesaikan gitu ya, kita kuadratkan, maka ini hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Sementara ini X kuadrat tambah 2X tambah 1-nya nggak ada. Karena nggak ada di sini ya, berarti sini harus kita tambahkan 1. Gitu ya. Karena kalau kita jabarkan ini ya, kalau kita jabarkan ini X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, padahal aslinya adalah X kuadrat tambah 2X. Berarti udah tambah 1 kalau dalam bentuk kuadrat ini, maka di sini harus kita tambahkan juga, gitu ya. Oke, selanjutnya X tambah 1 dikuadratkan sama dengan 16. Sehingga kalau X tambah 1 ya, X tambah 1 itu menjadi akar dari 16 gitu ya, akar dari 16. Kemudian X sama dengan, ingat ini harus tambah kurang ya, tambah kurang selalu karena akar itu bisa positif dan negatif. Sama dengan, ini pindah ke sini berarti jadi sama dengan ya, sama dengan min 1 tambah kurang akar 16 sama dengan min 1 tambah kurang akar 16 adalah 4. Nah inilah X nya ya, X1, X2 nya. Berarti X1 nya kita ambil 1 tandanya, sama dengan min 1 tambah 4. X2 nya sama dengan min 1 dikurang 4. Ini sama dengan 3, ini sama dengan min 5. Jadi hasilnya tetap 3 dan min 5. Oke, itu 3 cara ya. Itu 3 cara untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang terserah adik-adik mana yang lebih enak atau misalnya lebih senang, lebih disukai, silakan. Sampai di sini dulu, jangan kemana-mana, tetap di Isimat Channel. Masih banyak materi-materi akan kita lanjutkan. Tapi ingat, subscribe dulu biar tetap eksis untuk program-program berikutnya. Oke?